Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Janah dengan NPM 2021001068. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Menurut Roger, perangkat lunak yaitu kelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Menurut Melvin, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan sebagai instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Fungsi perangkat lunak mengatur input atau output dari komputer, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Klasifikasi perangkat lunak berdasarkan fungsinya: perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem. Berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaiannya: perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, dan rentalware. Perangkat lunak aplikasi, program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolahan data seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolahan grafik, pengolahan gambar, game, sistem manajemen, dan lain-lain. Ini adalah contoh perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem, program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak komersial, perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstal harus membelinya. Jika tidak membayar, berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta. Perangkat lunak domain publik, perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptaannya, dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Versi penuh source code tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan didistribusi ulang dengan lisensi apapun. Ini adalah contohnya. Shareware mengizinkan siapapun mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai: demo atau trial, beta, stable, release. Demo atau trial, software tersebut bisa dipakai tapi biasanya terbatas oleh jangka waktu tertentu, misal 30 hari, atau terbatas oleh fitur-fitur tertentu. Beta, software yang dalam proses pembuatan dan developingnya belum selesai, tapi sudah bisa kita gunakan. Jika sudah fix, biasanya dikenal dengan istilah stable. Contoh software shareware pada umumnya adalah program antivirus, software grafis, internet download manager, tune-up. Freeware dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi tak terbatas. Software yang termasuk dalam kategori freeware antara lain seperti browser Mozilla, Firefox, Opera, dan lain-lain. Rentalware dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun. Teknisnya hanya sama seperti software shareware, bedanya
Jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi atau lock atau terkunci. Dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli password seperti shareware. Jadi tujuan rentalware tidak untuk diperjualbelikan. Contoh perangkat lunak rentalware biasanya adalah jenis software yang penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen, misalnya dalam penyelesaian suatu proyek yang tidak permanen. Jadi apabila proyek yang dikerjakan telah selesai, maka perangkat lunak tidak lagi digunakan dan masa penyewaannya pun habis. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Sistem operasi, program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media, input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Contoh sistem operasi antara lain sebagai berikut. Sistem operasi. Fungsi sistem operasi itu menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan pengguna ID. Program aplikasi. Program aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas dan yang diinginkan pengguna. Beberapa contohnya adalah aplikasi perbankan dan perkantoran, beberapa macam paket program, pengolahan kata, pengolahan angka, presentasi atau animasi. Bahasa pemrograman. Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Perkembangan bahasa pemrograman ada 5 level: generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan generasi 5. Program bantu, software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.